Pertama-tama, apa saja yang akan kita pelajari pada diskusi kali ini? Yaitu nanti kita akan membahas dari sistem respirasi, dari kavumnasi, kemudian trakea, bronkus dan bronkiolus, serta alveolus, dan yang terakhir adalah jaringan yang menyangga sistem respirasi. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang histologi dari sistem respirasi, mari kita review kembali tentang apa itu sistem respirasi atau sistem respiratorius dan bagaimana pembagiannya, baik secara anatomis maupun nanti fungsional. Nah, sistem respirasi atau juga ada yang menyebutnya dengan traktus respiratorius. Traktus itu adalah saluran, respiratorius adalah pernafasan. Jadi, saluran pernafasan memiliki fungsi utama yaitu sebagai pertukaran gas. Tepatnya adalah pertukaran gas dari O2 dan CO2. Nah, secara anatomis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama upper respiratory tract atau saluran respirasi bagian atas, kemudian lower respiratory tract atau saluran respirasi bagian bawah. Untuk bagian atas ini terdiri dari kavumnasi dan juga faring, di mana faring terbagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Sedangkan laring ini sudah masuk ke lower respiratory tract bersama dengan trakea, bronkus, bronkiolus, hingga ke alveolus ya, yang paling bawah. Nah, secara fungsional juga dibagi menjadi dua, dengan pembagian yaitu pars conductoria dan pars respiratoria. Di mana pars conductoria ini terdiri dari kavumnasi atau kavitas nasalis, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, serta bronkiolus hingga bronkiolus yang terminalis. Sedangkan pars respiratoria terdiri dari bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris hingga alveoli atau alveolus. Nah, apa perbedaan dari dua pars ini? Di mana pars konduktoria dia fungsinya adalah untuk menyalurkan udara, sedangkan di bagian pars respiratoria ini sudah terjadi pertukaran gas. Baik, sebelum kita masuk ke materi histologi lebih lanjut, kita kembali review sejenak tentang bagaimana orientasi pemotongan yang berpengaruh terhadap bentuk preparat yang akan terlihat. Di mana secara umum terdapat tiga pembagian dari pemotongan, yaitu longitudinal atau membujur, kemudian ada transversal atau melintang maupun oblik. Nah, pada preparat ini misalnya longitudinal dia akan dipotong di bagian tengah sehingga membelah menjadi dua, kanan dan kiri. Sedangkan untuk yang transversal dia membelahnya di tengah sehingga dia akan cenderung terlihat bulat. Terutama ini untuk saluran pernafasan nanti akan banyak yang dipotong secara transversal karena nanti akan struktur yang terlihat lebih sering yang seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah oblik. Pada kesempatan kali ini nanti akan lebih banyak yang terlihat secara transversal maupun longitudinal.